Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan tadi dari proses instalasinya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi tadi sudah melakukan downloading template, ada copying template, ada processing template sampai melakukan instalasi dependencies. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses setup dari React Native-nya. Tadi memang proses downloadnya mungkin cukup lama ya, teman-teman ya. Sekarang untuk membuka dari project teman-teman, bisa dicek dulu di foldernya. Di folder praktek tadi, kita sudah memiliki satu buah folder baru, yaitu project saya ya, sesuai dengan nama project yang telah teman-teman buat. Nah, sekarang kita buka dengan Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman belum bisa membuka, silahkan teman-teman cari di Visual Studio Code di sini. Nah, ini download dulu silahkan Visual Studio Code-nya untuk bisa melakukan editing ya. Jadi saran saya tinggal di-download dulu Visual Studio Code-nya lalu diinstal. Oke, kalau sudah diinstal, ini tinggal pindah dulu ya. Ini ke mana? Ke project saya. Jadi change directory. Nama projectnya adalah project saya. Gini. Jadi change directory C di change directory project saya. Lalu kita klik enter. Nah, sekarang posisinya adalah teman-teman sudah masuk pada folder project saya. Nah, lanjutnya adalah membukanya dengan Visual Studio Code dengan cara kode spasi titik gitu ya, lalu ketik enter. Teman-teman akan melihat seperti ini tampilannya. Ini project saya sudah masuk pada Visual Studio Code. Lalu kita pilih Yes I Trust ya, di sini. Nah, sekarang ada beberapa setup ya, teman-teman ya. Setup pertama yaitu di folder Android di sini. Kita buat sebuah file baru yaitu local.properties. Gini. Local properties. Lalu di dalam ininya kita tambahkan directory SDK. Nah, directory SDK ini diambil di aplikasi Android Studio ya, teman-teman ya. Di Android Studio teman-teman bisa melihat di option ini, lalu SDK Manager. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, di sini di Android SDK Location. Jadi teman-teman tinggal pindahkan saja di sini. Ya. Ini ya. Cuman ada garis piring 2 gitu kalau saya tambahkan. Nah, kan tadi di ini seperti ini ya, teman-teman, tapi tambahkan satu garis miring seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, tambahkan sampai SDK. Jadi tampilannya adalah SDK.dir direktorinya sama dengan SDK tempat kalian menyimpan. Nah, cuman bedanya saya tambahkan slash. Nah, untuk usernya di sini sesuaikan dengan nama komputer kalian ya. Ya, yang teman-teman bisa melihatnya di sini di nama komputernya. Oke, sekarang kita telah menambahkan SDK-nya di local properties. Selanjutnya teman-teman di project saya ini aktifkan di sini. Lalu buat folder baru ya dengan nama src ataupun source. Nah, si src ini teman-teman juga buat beberapa folder ya. Foldernya nanti ada folder API. Ini tujuannya adalah untuk teman-teman nanti ngambil data dari REST API yang dibuat dengan Laravel kemarin. Lalu di sini di src juga saya buat lagi folder namanya adalah screen ya, screen untuk membuat halaman di React Native. Lalu juga saya tambahkan namanya adalah route navigation untuk menambahkan navigasi di React Native kalian. Nah, di sini ya. Sudah satu lagi teman-teman tambahkan namanya folder asset. Aset ini mungkin teman-teman nanti butuh gambar gitu ya ataupun audio video itu bisa disimpan di folder aset seperti ini. Nah, sekarang di src ini teman-teman buat file baru namanya app.js. Ya. Jadi app.js yang di sini kita copy paste dulu ya, pindahkan ke app.js yang ini. Oke, sudah disimpan. Nah, teman-teman si folder Android ini ya, project ini React Native ini, yang pertama dia baca ketika dijalankan adalah membaca index.js. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini, index.js ini langsung baca file app.js. Tapi karena file app.js sudah saya pindahkan ke src,
Jadi saya harus rubah ya, harus rubah si app from-nya ya. Jadi titik saya buat garis miring src gini, garis miring app. Gini. Sudah ya, saya sudah melakukan setup awal untuk React Native-nya. Nah, sekarang kita coba jalankan, pilih terminal, lalu new terminal di sini, lalu pilih npx React Native, gini, run Android. Gini. Lalu saya enter. Oke ya, jadi kita juga ada proses instalasi ke emulator ataupun ke HP kalian gitu. Nah, di sini. Nah, di sini emulator yang saya gunakan adalah emulator dari laptop saya yang menggunakan AVD dari Arduino Studio. Tapi kalau teman-teman menggunakan smartphone kalian, nanti akan terinstall di HP kalian gitu. Oke, ini ya saya menjelaskan di sini. Nah, ini proses instalasinya. Di Node.js-nya konsolnya jalan nih, ada proses gambar React Native gitu ya, logonya. Nah, di sini menunggu ya, menunggu proses instalasi. Ini sudah hampir 32 second. Ini akan diinstal APK yaitu app-debug.apk pada Pixel 2 API 30 AVD-nya. Nah, teman-teman kalau udah terhubung dengan smartphone-nya nanti akan terinstall di smartphone kalian. Nah, di sini. Oke, di sini proses instalasinya, dia akan nge-load juga presentasenya ya teman-teman, ditunggu saja. Nah ini ya, ini PR. Kalau belum ini, kalau baca dokumentasi biasanya masih kurang paham ya, tapi kalau kita langsung lihatkan video biasanya sedikit paham. Nah ini sudah terinstall ya React Native kalian ya, namanya component.project saya. Dia baca main activity di sini. Welcome React Native gitu ya. Nah, misalnya saya ingin rubah namanya. Welcome React Native-nya di sini. Di sini kan ada welcome React Native, di sini ada scroll view. Nah, ini ada header ya. Di sini ada header. Nah, misalnya kita ganti yang editnya, misalnya kita lihat ya. Step 1 gitu ya, step 1 itu kan dari section ini, step nih, ini ya dari sini ada tanda-tandanya. Coba step 1 gitu, rubah bisa nggak ya, step 1 gitu. Nah ini juga berubah jadi step 1. Nah misalnya ini diganti jadi step 2, jadi dia alive gitu ya, step 2 gitu, dia juga akan merubah juga nih step 2 tampilannya. Oke. Jadi ketika kita edit di sini, emulator langsung melakukan refresh ya, refresh tampilannya mengikuti apa yang telah kita edit di sini. Oke ya teman-teman, mungkin ini adalah setup awalnya. Tadi instalasi sudah ya. Kemudian kita adalah video keduanya adalah video untuk setup awal React Native ya. Tadi pengaturan local properties, ada index.js juga sudah kita install. Habis ini kita akan menginstal React Navigation-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.